Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mounting file ISO teman-teman. Jadi di sini ya, di dalam komputer saya itu saya sudah mempunyai file ISO teman-teman. Oke, sebentar ini saya hapus saja. Oke, di dalam komputer saya sudah mempunyai file ISO. Dan sebelumnya saya mau mounting dulu salah satu partisi saya ya. Sudo mount kemudian /dev stl5. Oke, ini kalau kalian belum paham apa artinya ini, kalian tonton video saya sebelumnya. Terus kemudian ya. Oke. Nah, di sini saya sudah mount partisi ini teman-teman ke dalam folder partisi 1 ya. Jadi kalau saya mau melihat partisi ini ya, itu letaknya di dalam sini gitu ya, di dalam partisi 1 yang ada dalam folder home. Nah, di dalam folder OS ini saya sudah mempunyai file ISO ya. File ISO itu ya seperti ini. Ini kebetulan adalah sistem operasi ya yang saya download dari situs resminya. Saya punya file ISO yaitu Linux Mint ini ya, 19.3 cinnamon 32 bit. Oke. Nah, file inilah nanti yang akan saya mount, dan adapun target mountnya adalah di folder yarn, dan di sini nanti akan saya buat folder namanya file_iso. Oke, kita akan buat foldernya itu menggunakan terminal aja ya. Buka terminal dulu, lalu kita langsung buat foldernya di home ya. Kita kan sudah sampai di home ini ya, sudah ada di home, tinggal langsung buat foldernya aja, mkdir spasi file_iso. Nah ini adalah nama folder yang ingin kita buat. Kalau kalian pengen nama yang lain ya silahkan, misalkan Akang seperti itu, nanti akan tercipta folder yang bernama Akang kayak gitu ya. Di sini saya mau buat folder yang namanya file ISO seperti ini aja. Tekan enter dan foldernya sudah berhasil dibuat. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di folder home, maka sudah ada folder yang bernama file ISO. Ini dia. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana caranya mounting partisi yang mounting file ISO maksud saya yang terdapat dalam komputer kita. Oke. Sekarang kita harus tahu dulu di mana letak file ISO-nya. Oke ya. Letaknya adalah di sini teman-teman, di dalam partisi 1, kemudian di dalam folder OS ini di sini. Oke. Kita bisa mengecek letaknya di dalam terminal ya, menggunakan terminal pakai perintah ls sebenarnya ya. ls spasi, oke, ls spasi, kemudian lokasinya adalah ini karena sudah ada di home, langsung aja ke partisi 1. Oh ini enggak. Oke, partisi 1, kemudian OS, kemudian udah ini aja saya enter, maka di sini akan muncul Linux Mint ya. Ini adalah lokasi di mana file ISO-nya teman-teman ya. Jadi kalian kalau bisa tahu dulu ya. Oke, seperti itu. Ini dia filenya Linux Mint yang akan kita mounting, yang akan kita mount maksud saya. Nah, caranya ya, perintahnya untuk mount partisi ini adalah tinggal ketikkan perintah sudo spasi mount kemudian minus ya, t spasi kemudian tuliskan ISO 9660 ya, memang seperti itu sintaksnya, spasi minus o spasi loop loop loop, saya perkecil aja biar kelihatan ya, loop, kemudian spasi lagi, tuliskan letak file ISO-nya yaitu di sini teman-teman, di partisi ini ya, letak file ISO-nya ya. Kalian boleh pakai absolute path ataupun boleh pakai relative path. Kalau saya di sini mau pakai yang relative path aja, langsung ke partisi kemudian di OS. Oke. Dan filenya namanya adalah Linux Mint ya. Oke, nama filenya juga. Kemudian spasi, tentukan atau tuliskan target foldernya yaitu di directory di dalam folder bernama file ISO ya, di dalam folder ini. Kalian juga bisa menggunakan relative path atau absolute path ya. Kalau belum tahu apa itu relative path ataupun absolute path, kalian
mendingan tonton tutorial saya yang judulnya adalah apa itu relative path dan absolute path ya. Saya menggunakan relative path aja, langsung saya tulis karena saya sudah berada di folder home ya. Langsung saya tulis folder tujuannya yaitu file ISO. File ISO ini sudah ada di dalam folder home, jadi saya tulis langsung, maka langsung akan dikenali oleh si busnya ya. Ini langsung tekan enter aja teman-teman ya. Kemudian passwordnya ditulis lalu enter lagi. Oke, nanti akan ada notifikasi seperti ini, nggak ada masalah ya. Ya, nggak ada masalah. Mounting read only. Jadi nanti oke, kita akan langsung lihat dulu aja di folder file ISO ini, kita cek apa sudah ada. Nah, ternyata sudah ada. Nah, tadi apa sih maksudnya mounting read only ya? Jadi file-file ini ya, file-file yang hasil kita mounting itu ya, permissions atau hak aksesnya kita hanya bisa membaca saja. Membaca itu ya termasuk mengcopy itu juga bisa ya. Kita nggak bisa memodifikasi file-file ini teman-teman ya. Nggak bisa gitu ya, read only begitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah bagaimana cara mounting file ISO teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham, dan sampai jumpa.